Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam telah mengatur segala hal dengan jelas, yang kesemuanya sudah tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Begitu juga aturan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya yang sudah menikah, hak anak terhadap orang tua, dan perintah supaya anak terus berbakti kepada orang tua hingga akhir hayat. Dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" Al-Isra ayat 24. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai anak wajib berbuat baik kepada orang tua, layaknya orang tua yang telah menyayangi dan memenuhi hak-hak anaknya sewaktu masih kecil. Dan kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap orang tuanya, khususnya adalah ibu, akan terus berlanjut walaupun anak laki-laki tersebut sudah memiliki seorang istri. Oleh sebab itu, anak laki-laki harus terus mengabdi kepada ibunya dan memenuhi kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap ibunya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa saja kewajiban anak laki-laki kepada ibunya? Yang pertama, berbakti kepada ibu. Dalam surat Maryam ayat 14, Allah sudah berfirman, "Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka." Berbakti bisa juga diwujudkan dengan menghormati, menyayangi dengan sepenuh hati, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Namun kebanyakan yang terjadi saat ini adalah seorang laki-laki yang telah menikah seringkali mengesampingkan, bahkan melupakan ibunya hanya karena sudah memiliki keluarga sendiri. Padahal kalau kita mau menyadari, kewajiban anak laki-laki meski sudah menikah adalah tetap memperhatikan kedua orang tuanya dengan baik. Apabila hal ini terabaikan, maka insya Allah akan memberikan peringatan kepada kita, terutama suami. Oleh sebab itu, janganlah mengabaikan kewajiban sebagai anak laki-laki kepada orang tuanya, supaya ridho Allah selalu menyertai keluarga saudaraku semuanya. Kemudian yang kedua, bersikap adil terhadap nafkah ibu dan istri. Hal yang satu ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam keluarga, dan mungkin masih menjadi pertanyaan besar. Dalam ajaran agama Islam, seorang suami diwajibkan untuk menafkahi istrinya secara lahiriah,
dan batiniah. Dan apabila kebutuhan pokok keluarga sudah tercukupi, seorang suami haruslah memenuhi kebutuhan ibunya juga. Meskipun sangat jarang kita ketemui orang tua meminta kepada anaknya perihal kebutuhan hidupnya, selama orang tua kita masih bisa berusaha sendiri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Aisyah bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Jika seorang istri melarang suaminya memberi nafkah kepada orang tuanya, maka suami istri tersebut bisa dikatakan berdosa. Namun apabila seorang istri turut merelakan sedikit rezeki suami untuk ibunya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki dari suaminya tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah di saat kebutuhan nafkah keluarga sudah tercukupi. 3. Merawat dengan baik. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu dan kedua orang tua, ibu bapak, hanya kepadakulah kembalimu. Surat Al-Luqman ayat 14. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa seorang anak wajib merawat orang tua yang telah lanjut usia dengan sabar dan penuh pengharapan ridho Allah. Akan tetapi masih banyak kita menemui di saat tubuh orang tua kita sudah mulai menua, ingatan tidak setajam waktu muda, dan kondisi tubuh yang sudah mulai lemah, justru kita tidak mau dibuat repot olehnya, sehingga yang terjadi orang tua malah kita kirimkan ke panti jompo untuk dirawat orang lain. Jika hal ini yang terjadi, ingatlah wahai saudaraku, murka Allah akan menimpa saudaraku semuanya, dan Allah akan membalas perbuatan tersebut melalui anak-anak dari saudaraku semuanya. Yang keempat, meringankan beban ibunya. Seorang ibu berhak mendapatkan perlindungan dari anak laki-lakinya, sekalipun orang tua laki-laki kita masih hidup dan masih sangat sehat. Apabila kita mampu meringankan beban orang tua, seorang ibu, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalan dari saudaraku semuanya, supaya kebutuhan orang tua terpenuhi. Kalaupun tidak bisa dengan kekayaan, setidaknya bisa kita lakukan dengan kasih sayang, karena sedikit sekali orang tua yang menginginkan kekayaan dari semua anaknya. Orang tua justru akan merasa senang apabila melihat anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses, sukses dalam bekerja dan sukses dalam agama. Yang kelima, selalu menjaga perasaan ibu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Dikala kondisi orang tua sudah tidak muda lagi, seorang anak hendaknya selalu menjaga perasaan orang tuanya, terutama adalah perasaan seorang ibu. Meski kita dalam kondisi tidak baik sekalipun, sebisa mungkin tunjukkanlah senyum terindah saat bertemu orang tua kita. Hal ini semata-mata kita lakukan hanyalah untuk menenteramkan hatinya. Dikala hati orang tua tentram, pikiran menjadi tenang, dan doa kebaikan dari orang tua akan terus mengalir kepada kita. Kalaupun itu menjadi senyum terakhir yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, setidaknya kita tidak memberikan beban kepada orang tua kita saat hendak menghadap kepada Sang Pencipta.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sebagai anak sebisa mungkin untuk terus menjaga dan memperhatikan orang tua kita. Karena penyesalan si anak adalah ketika orang tuanya meninggal dan anak belum bisa membahagiakan orang tuanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah selalu melindungi dan menjaga kedua orang tua kita seperti mereka menjaga kita di waktu kecil. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.